persilakan paslon 3 dan paslon 1 untuk berdiri. Mohon tenang hadirin. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 3 bertanya kepada paslon nomor urut 1. Waktu Anda bertanya 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Pak Fitron dan Bu Diana dua-duanya pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Banten. Untuk melihat persoalan di Pandeglang, salah satunya sekarang yang seperti halnya gunung es. Kelihatan di permukaannya sedikit tapi mengakar. Banyak yang tidak terekspos adalah persoalan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Banyak sekali kasus itu, bahkan tahun 2021 sampai 2023 saja itu 270-an. Tahun 2024 aja 20 sekian sudah yang terangkat ke permukaan di media. Sementara dari dulu persoalan itu sangat besar. Tahun yang lalu aja ada anggota DPRD di Pandeglang yang terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap perempuan. Bahkan tahun 2004 seorang Bupati Pandeglang menyetubuhi seorang siswa yang mengadu kepada Komnas HAM, Komnas Anak. Waktu habis. Jadi bagaimana tanggapan Bapak? Anda? Mohon maaf waktu habis. Paslon 1 kami persilakan untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit, silakan. Terkait dengan kekerasan, betul bahwa datanya ini cukup besar. Dan yang perlu dilakukan oleh pemerintah nanti bagaimana kita menciptakan ruang-ruang yang aman dan nyaman serta layak untuk anak dan untuk perempuan. Upaya mitigasinya adalah bagaimana sekarang kita memberikan penyuluhan karena kesadaran akan ancaman ini menjadi sangat penting. Mitigasi adalah semua orang merasa bahwa kita akan menjadi korban sehingga kita perlu memproteksi diri kita dari ancaman itu. Maka 40% kontribusi lingkungan itu menjadi sangat penting. Dan pendidikannya harus dimulai dari rumah. Bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita yang perempuan agar kita tahu apa saja ancaman-ancaman yang dimungkinkan tidak disadari bisa ini dilecehkan. Banyak sekali materinya yang bisa diajarkan terlebih dahulu di orang terdekat kita. Karena mayoritas korban pelecehan itu dilakukan justru oleh orang terdekatnya. Oleh tetangganya, oleh orang tuanya, oleh temannya sendiri, oleh pacarnya. Sehingga kita harus membekali secara mitigatif kepada keluarga kita. Yang kedua, Dinas Pemberdayaan Perempuan juga harus aktif untuk bisa membuat rambu-rambu yang ini bisa disosialisasikan di entitas-entitas penting di pesantren, karena pesantren juga menjadi tempat yang tidak aman sementara ini karena kasus pelecehan seksual juga terjadi di pesantren. Dan ini dari sisi proteksi harus dilakukan juga oleh lembaga-lembaga yang ini harus dikuatkan melalui peran pemerintah. Ibu Diana mungkin mau menambahkan. Jadi selain daripada program pemerintahan yang harus kita lakukan terkait dengan tindak kekerasan terhadap perempuan, kita juga harus bekerja sama dengan masyarakat Kak Uday. Dalam arti ini dengan RT RW yang memang harus menjaga keamanan lingkungan setempat. habis. Terima kasih. Baik, paslon 3 kami persilakan untuk menanggapi Bapak. Waktu Anda 1 menit. Ya, terima kasih jawabannya. Tetapi faktanya kita selalu banyak kali menemukan fakta persoalan-persoalan itu tidak selesai hingga tuntas. Jadi ada banyak pengaduan tetapi penyelesaiannya selama ini tidak tuntas. Jadi penegakan hukumnya saya kira ke depan harus kita upayakan bersama, tentu tidak saja kepala daerah tetapi juga melibatkan aparat penegak hukum. Dalam hal ini baik kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Karena kalau tidak ada pemberian hukuman tidak akan ada efek jera bagi si pelaku maupun orang lain. Karena justru punishment itu kan diberikan agar menimbulkan efek jera bagi baik pelaku maupun orang-orang di sekelilingnya untuk tidak melakukan hal yang sama. Saya kira ke depan peran daripada lembaga perlindungan terhadap perempuan dan anak harus dimaksimalkan lebih baik. Terima kasih. Sudah cukup Bapak? Baik, terima kasih. Kami persilakan duduk kembali untuk paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 3 untuk duduk. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.